Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel pendidikan Belajar Lagi MPD. Pada hari ini kita akan membahas soal pedagogik menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Sebelumnya, yang belum subscribe channel ini untuk subscribe agar channel ini terus berkembang di dalam dunia pendidikan. Baik, langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama. Soal yang pertama. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Pertanyaan terbuka, atau E. Penilaian diri. Jawaban yang tepat adalah jawabannya adalah A. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kenapa jawabannya A akan kita bahas di sini. Di sini kita menemukan kata kunci. Guru tersebut membuat lembar daftar checklist nih. Kita menemukan kata kunci pertama di sini. Kemudian dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh guru untuk menilai teman kelompoknya. Oke, kata kuncinya ada di sini. Ya. Sekarang kita bahas kalau penilaian proyek ini berarti siswa itu melakukan atau membuat sebuah karya, itu namanya penilaian proyek. Ya. Ini lebih dasarnya kayaknya kurang tepat kalau seandainya melakukan penilaian proyek, karena di sini kata kuncinya adalah membuat daftar checklist. Kemudian penilaian portofolio. Penilaian portofolio ini semacam hasil karya peserta didik yang dikumpulkan atau beberapa kayak semacam peserta didik membuat meme mapping atau kaligrafi. Nah, seperti itu. Ini juga kurang tepat. Kemudian pertanyaan terbuka. Nah, di sini bukan question ya. Karena ada daftar checklist juga bukan. Kemudian ada penilaian diri. Penilaian diri artinya kan ini penilaian sikap. Ini kurang tepat. Maka yang tepat di sini adalah penilaian kinerja. Apa itu penilaian kinerja? Penilaian kinerja sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja. Nah, di sini guru tersebut membuat daftar checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Nah, ya. Jadi lebih tepat jawabannya adalah A. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, soal selanjutnya. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, atau E. Penilaian diri. Jawaban yang tepat adalah jawabannya C. Penilaian proyek. Baik Bapak dan Ibu, akan kita bahas kenapa penilaian proyek. Yang pertama, kata kunci di sini, guru memberikan penugasan kepada siswa. Kata kunci pertama yang kita dapat adalah sini. Guru memberikan penugasan kepada siswa untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya. Nah, untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya. Nah, oke, ya. Ini kata kuncinya. Tadi sudah kita bahas portofolio itu apa, proyek itu apa, jurnal itu apa. Kalau jurnal itu
Eh, Jurnal belajar merupakan rekaman tertulis tentang apa yang dilakukan peserta didik. Itu penilaian tentang jurnal. Nah, karena di sini sudah kita bahas sebelumnya, langsung saja ini terlalu gamblang ya, terlalu jelas. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, penilaian proyek. Oke, yang C ini. Soal berikutnya. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A. Daftar checklist atau daftar cek, B. Benar dan salah, true and error, C. Pilihan ganda multiple choice, D. Menjodohkan atau matching, E. Jawaban bebas atau complaint test. Maka jawaban yang tepat adalah jawabannya adalah A. Baik Bapak dan Ibu sekalian, akan kita bahas kenapa jawabannya adalah A. Di sini kita perhatikan soalnya. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan hasil belajar. Mendemonstrasikan tugas belajar. Ya, maaf, mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan. Nah, di sini ada lagi kata kuncinya. Dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilannya. Oke. Tujuannya agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuannya. Oke, ya. Nah, sebenarnya untuk kategori penilaian atau tes, di sini tes itu terbagi menjadi 3 macam. Ada tes lisan, ada tes objektif, kemudian ada tes unjuk kerja. Gitu. Biasanya tes objektif itu biasa disingkat dengan istilah tes tulis biasanya, atau dengan kata lain tes tulis seperti itu. Nah, kalau kita bicara hal tersebut ya, di sini kan siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar. Nah, di sini siswa itu diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajarnya. Maka jawaban yang paling tepat kalau tentang mendemonstrasikan berarti kan di sini kategorinya adalah unjuk kerja, yaitu daftar checklist gitu. Kenapa benar dan salah? Benar, true and error ini termasuk kategori salah karena ini tes objektif juga. Pilihan ganda ini jelas objektif atau tertulis. Menjodohkan juga sama. Jawaban bebas ini juga sama. Itu biasanya tes tertulis. Nah, di sini lebih contohnya pada kategori tes unjuk kerja. Maka kalau tes unjuk kerja itu metode penilaian yang paling tepat adalah menggunakan daftar checklist. Kita masuk pada soal selanjutnya. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya, hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator, B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas, C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis, D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama, E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Maka jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah jawabannya adalah A. Baik Bapak dan Ibu, akan kita bahas kenapa jawabannya adalah A. Sini sebagian siswa mengalami kesulitan soal tes pilihan ganda. Jadi ada problem di sini. Siswa itu mengalami kesulitan
dalam mengerjakan soal tes pilihan ganda. Ini problemnya ya. Kemudian di situ juga ada kata kunci lagi, disebabkan materi. Nah, di sini ada kata kunci disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari, ini sebabnya. Gitu. Oke, ya. Maka kalau kita melihat pada aspek ini, prinsip dalam pembuatan soal yang pertama adalah butir harus sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Ini prinsipnya. Yang kedua, hanya ada satu jawaban yang benar. Kalau itu tes pilihan ganda ya, karena nggak boleh dua jawaban atau apalagi lebih. Kemudian yang ketiga adalah pengecoh homogen dan berfungsi. Nah, kalau kita mengacu pada prinsip cara pembuatan soal tes pilihan ganda, yang B ini pokok soal harus dirumuskan secara jelas. Ini tidak sesuai dengan prinsip ya. Kemudian pilihan jawaban harus homogen dan logis. Nah, sebenarnya gini, homogen ini termasuk soal tes pilihan ganda, cuman yang jadi problemnya adalah prinsipnya itu harus berfungsi. Nah, di sini adalah jawabannya logis. Di sini yang C ini homogen ini didampingi dengan kata logis. Artinya kan kalau logis itu bisa jawabannya nggak cuma satu, tapi bisa 2 dan 3 atau lebih. Nah, ini juga keliru. Kemudian panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Ini tidak berkaitan dengan prinsip penulisan tes pilihan ganda. Kemudian yang E, butir tes tidak sesuai butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Ini juga bukan termasuk prinsip dalam pembuatan soal tes pilihan ganda. Maka yang termasuk pembuatan soal pilihan ganda di sini adalah yang A. Soal harus sesuai dengan indikator gitu. Jadi kalau dalam pembuatan soal kan ada patokan gitu itu KI, KD dan indikator. Nah, kemudian seorang pendidik atau guru menjabarkan indikator tersebut. Nah, kemudian ketika guru ini akan melakukan evaluasi, maka patokannya adalah indikator tersebut yang dijabarkan oleh guru. Oke. Soal selanjutnya. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru, diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Mendasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru kecuali A. Memperbaiki program pembelajaran. B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. C. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. C. Mengadministrasikan hasil penilaian. Atau E. Menyusun laporan hasil penilaian. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah D. Baik, Bapak dan Ibu, akan kita bahas sekali lagi di sini. Di sini ada kata kunci terkecuali, awas. Ini biasanya termasuk soal pengecoh. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian. Cuman di sini ada kata kunci kecuali, berarti yang bertolak belakang. Kalau dari pilihan yang ada di sini, yang A, memperbaiki program pembelajaran, ini sangat jelas ya, makanya ada remedial dan pengayaan, kemudian ada evaluasi pembelajaran dan seterusnya. Kemudian menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. Nah, ini juga termasuk karena kategorinya adalah evaluasi. Kemudian yang C, menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. Nah, ini juga termasuk evaluasi tindak lanjutnya. Kemudian menyusun laporan hasil penilaian. Nah, ini sangat jelas ya, ini termasuk pemanfaatan karena untuk mengetahui grafik perkembangan siswa gitu. Nah, maka kategori kecuali di sini yaitu yang mengadministrasikan hasil penilaian. Kalau administrasi itu sifatnya abstrak.
Tuh, bisa saja hanya sekedar dokumen saja tapi tidak ada evaluasinya, tindak lanjutnya. Artinya pemanfaatannya seperti apa. Kalau mengadministrasikan itu ya hanya sekedar berkas saja. Tuh, oke. Ya, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini untuk segera subscribe dan jangan lupa nyalakan pula loncengnya. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang di dalam dunia pendidikan dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.